Syederalun ribuan masyarakat menghadiri dakwah dai kondang asal Riau Ustadz Abdul Somad di Masjid Haji Kecil Lemi, Lam Sepeng, Banda Aceh. Ribuan warga antusias hadir hingga tempat yang disediakan panitia tak muat dan warga terpaksa duduk di bantaran sungai Krung Aceh. Pada kesempatan itu Syederalun UAS menyampaikan sejumlah hal tentang kehidupan masyarakat yang semakin hari makin berkembang. Dia berharap perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah bagi anak muda. Rangkaian safari dakwah UAS ke Aceh pada akhir tahun 2019 ini akan dipusatkan di sejumlah titik di kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Henry, Serambi On TV. Ayo sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Gak ada hadis nyuruh bangunlah masjid untuk orang tuamu, gak ada. Yang ada cuma ngasih air minum. Jadi kalau gitu bang, masjid untuk orang tua ini bid'ah. Jangan dipahami betul-betul seperti itu. Sedangkan air minum segelas menghilangkan dahaga. Orang yang haus menjadi lapang tenggorokannya. Lapang kubur ayah, lapang kubur emak kita. Apalagi membangunkan masjid megah, mewah, cantik. 5 kali orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa. Anak-anak muda milenial, kalian mau balas apa terhadap ayah dan ibu yang sudah membesarkan? Tetes peluh keringat air mata, bersimbah darah, meregang nyawa. Cium tangannya, peluk dia. Siap? Ya. Besok pagi lah. Malamnya dia udah tidur. Besok pagi bawakan makanan kesukaan dia yang sudah meninggal dunia. Besok pagi ziarah, bacakan salam ke kuburnya. Ini dikasih besi supaya mereka tidak diterkam oleh ibu-ibu garis keras. Masya Allah, tabarakallah. Kalian yang muda-muda, tengok saya. Mata melihat hiasan yang indah, telinga mendengarkan suara yang merdu dari lantunan Qori internasional. Tapi kalau tidak ada yang hijau-hijau, kering kerontang, ditanamlah hijau-hijau pohon. Ini bukan pohon sagu, pohon betul pohon korma kan? Pohon korma ini luar biasa, tapi nampaknya belum ada yang berbuah. Di tempat kami di Pekanbaru Riau itu keliling pohon korma, Masjid Agung An-Nur namanya, tidak ada yang berbuah. Parah kali Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kurasakan dari senyummu berarti. Hadirkan Ustaz. Hari Ahad pagi kosong. Buat halo jamaah sekalian, bawa anak-anak ibu. Ada yang lebih hebat dari kambing ditarik, kaleng ditarik. Ikat kaleng, bawa pakai motor. Kritik, begitu suaranya. Enak suara kau memang, tapi lebih enak lagi kalau kau diam. Mungkin suaranya tak bagus, tapi tulisannya bagus. Tulus, riq'i, diwani. Maka seni harus diteruskan. Maka seni yang dibangun hari ini, seni yang disimpan tadi di rumah Tuan Haji Arud, saya sudah melihat bagaimana seni menanamkan batu-batu kecil ke dalam gagang-gagang pedang. Batu-batu yang cantik indah, terbuat dari gading, terbuat dari tanduk. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah seni mereka. Parang panjang, seni rencong. Rencong, saya rencong banyak di rumah. Rencong senjata pendek. Artinya apa? Orang Aceh membunuh tidak dari jauh. Banyak orang berani bunuh pakai sniper dari jauh. Dia dari dekat. Belanda, Jepang, ke sini kau dekat. Makanya Belanda, Jepang, wah dipotong panting. Tinggal terong Belanda. Ibu yang dimuliakan Allah, kepada Jepang, kepada Belanda dulu yang menjajah. Tapi Jepang, Belanda yang sekarang datang dengan damai, disambut. Mana buktinya? Tahun lalu acara peringatan Tsunami tahun 26 Desember, orang Jepang datang, tak ada diganggu. Orang Belanda datang, tak ada diganggu. Silakan datang ke bumi Nangro Aceh Darussalam dengan damai, maka kau pun akan disambut dengan kedamaian. Abdul Somad disambut dengan kedamaian. Mana buktinya damai? Damai.
menyala batunya kan. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ini? Darah seni disalurkan, seni suara, seni ukir, seni tari. Tari mana boleh Pak Ustaz? Saya dulu belajar tari dengan pengaturan yang sempurna. Maka anak bapak ibu yang punya bakat seni, teruskan. Jangan bunuh darah seni anak-anak kita. Menghilangkan pecandu narkoba, mengobati pacaran, mengobati kenakalan remaja dengan cara apa? Menyalurkan dalam bentuk seni, olahraga, bela diri, mengeluarkan energi. Maka tidak diragukan lagi, silat ada di Aceh. Tak pandai silat badan, silat lidah. Apalagi olahraga, berkuda memanglah ada. Berenang jangan tanya lagi, pada Aceh tepi laut tak perlu kau sewa kolam renang, swimming pool. Itu apa sewa kolam renang di Banda Aceh? Tepi laut, pergi kau cemplung sana berenang. Insya Allah hanyut sampai ke Makkah. Makanya Aceh ini disebut dengan Serambi Makkah. Kenapa Seramu Makkah? Kenapa? Karena semua kapal dari timur kalau mau pergi ke Makkah singgah dulu di Pulau Sabang, setelah itu barulah dia sampai ke Makkah. Secara cerita berangkat haji, tapi di balik itu adalah bahwa Islam pertama sampai ke sini, maka kita jaga. Hari ini kita bisa berkata, duduk melihat menaranya, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Di masjid lain kita melihat dinding masjid, subhanallah. Kenapa Pak? Utang masjid 200 juta. Tapi hari ini kita melihat subhanallah, masya Allah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi masjid seperti ini insya Allah. Dan pencuri jangan macam-macam, ada kamera CCTV. Bukan Pak Ustaz itu lampu. 20 menit sudah berlalu, 20 menit sudah berlalu. Jam saya tak mungkin bohong. 20. Tadi saya mulai ceramah jam 9.15. Sekarang sudah jam 10 lewat 10. Ternyata saya sudah ceramah padahal tadi janjinya 20. Rupanya saya sudah lewat waktu. Dan masyarakat Aceh pura-pura nggak tahu aja deh. Karena mereka terbiasa. Oleh sebab nanti kita lanjutkan. Saya sudah ceramah kurang 1 jam, kurang 10 menit. Sekarang kita lanjutkan menghadapi pejuang-pejuang jembloan sejati fisabilillah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan melanjutkan perjuangan Haji Harun, penyelamat. Kita doakan anak-anak muda kita ini selamat dari kenakalan remaja. Cuman yang jadi masalah sekarang bukan kenakalan remaja, kenakalan orang tua. Anak-anak mudanya sudah baik. Hei, bapak sama ibunya berkata, nak, jilbabmu jangan terlalu panjang, nanti kau nggak laku. Nah, kau pacarannya, mama. Tadi Ustaz mengatakan jangan pacaran. Nggak apa-apa, kau pacaran aja, nanti biar mama yang nanggung dosanya. Ini bapak-bapak, ibu mesti didik anak-anak kita. Mereka ini yang akan melanjutkan perjuangan Aceh di masa depan, betul? Mereka ini yang akan jadi wali kota Banda Aceh. Nanti agak-agak 20 tahun lagi ya. Mereka ini akan menjadi gubernur Nangro Aceh Darussalam, betul? 20 tahun lagi Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Dan hancur. Sudah disambar petir, ditimpa tiang listrik lagi. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda mesti kita jaga. Benteng terakhir anak muda adalah masjid. Maka masjid yang sudah bagus, sudah cantik, sudah indah, mesti ada dibuat komunitas remaja masjid. Alhamdulillah di beberapa tempat saya dibawa oleh remaja masjid. Kenapa remaja masjid mengamuk? Kalau ada anak remaja masjid ribut-ribut, memang anak muda itu begitu ributnya. Beda sama orang tua, tenang aja, rupanya tidur. Di antara 7 yang dapat naungan tidak kena panas di padang mahsyar nanti adalah anak muda yang hadir malam ini tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dari mulai pintu masuk, dari mulai saya keluar mobil sampai kami masuk ke dalam, mereka menarik-narik, ingin melompat-lompat, nih sampai lah sekarang.
Ini kalau tak ada Pak Polisi, tak apa yang terjadi? Saya pun lari pulang lompat. Badan saya nggak saya khawatirkan, ini yang saya takutkan. Bukan Abdul Somad curiga pencuri, tidak. Tapi namanya kalau sudah mati lampu kan ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang merekam ceramah Abdul Somad menguploadnya ke YouTube? Anak muda. Siapa yang memotongnya menjadi video-video pendek, men-share-nya dengan judul yang indah? Anak muda. Siapa yang memasukkannya ke Instagram? Anak muda. Oleh sebab itu harapan dakwah di masa depan ada di tangan anak muda. Anak muda yang hari ini rajin pengajian, cinta kepada Ustadz. Anak muda inilah yang 20 tahun akan datang, yang akan mengundang ustadz, mengundang alim ulama, mendirikan pondok pesantren, menyelamatkan bumi ini sehingga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Rupanya teriakan itu keluar karena yang di depan ini berdiri. Duduk anak-anak muda, duduk. Duduk kalian pelan, jangan kentut. Walaupun terpaksa keluarkannya sikit-sikit. Rupanya ada ibu-ibu di sana. Ibu-ibu sehat, Bu? Ibu sampaikan ke anak ibu, aku tidak mau kau jadi pencuri, nak. Ya, sehat dadanya. Insya Allah mereka bisa jadi polisi dan tentara. Betul? Mereka akan menolong agama Allah dengan segenggam kekuasaan. Ustadz Abdul Somad bisa ceramah di tempat ini diusir, di tempat ini tak dikasih izin, tapi di tempat ini bisa ceramah. Kenapa? Karena rupanya ada orang-orang yang punya segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir! Berkuasa tidak pernah dipakai menolong agama Allah. Untuk apa? Mubazir. Apa gubernur? Wali kota tak usah disebut. Pakailah jabatanmu, kekuasaanmu, menolong masjid, menolong fakir miskin, menolong penggali kubur, menolong guru mengaji, menolong daya, menolong potong pesantren. Karena kalau sudah pensiun tak ada gunanya. Betul? Tunggu malaikat maut datang. Ini tujuan ceramah saya mengatakan Nabi Muhammad menikah maharnya 1 miliar. Itu tujuannya supaya kalian rajin berusaha. Adapun untuk calon-calon mertuanya, kalian nikahkan anak kalian dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Setuju? Yang bilang setuju bukan anak mudanya. Hasil di Nabi 1 miliar. Orang tuanya, siapkah kalian menerima menantu-menantu kalian ini dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman? Sama yang jawab. Jangan sampai salah pasang ayat. Supaya berapa? 20 mayam. 1 mayam 3 gram, 10 mayam 30 gram, 20 mayam 30. Yang mendengarkan pengajian Ustadz Muhammad di Masjid KL Banda Aceh hanya 100.000 orang. Itu pun sudah di teknologi ke dalam YouTube. Maka 2-3 hari kemudian begitu dicek ditonton oleh 2 juta orang. Wow. Jangan lupa subscribe, like, and share. Hebatnya masjid kecil lebih. Di dalamnya emas, tapi pintunya enggak pakai jeruji besi. Luar biasa, menunjukkan di sini aman, tak ada pencuri. Tapi saya tetap juga beberapa menit ceramah saya tengok jatuh apa enggak. Antara rumahku dan mimbarku, Raudhatun min Riyadil Jannah, ada taman-taman surga. Malam ini mata kita dimanjakan dengan kenikmatan. Tak berhenti-berhenti saya melihat menara dengan lampu kelap-kelipnya. Di sebagian masjid ada juga lampu kelap-kelip, tapi rupanya bola mau putus. Di sini memang kelap-kelip.